semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, dari mana sebenarnya asal-usul unsur-unsur super kuat seperti uranium dan plutonium? Kita sering dengar nama mereka di film-film atau berita, biasanya terkait energi nuklir atau hal-hal yang super canggih. Nah, kali ini kita akan melakukan perjalanan kosmik dan geologis untuk mengungkap misteri di balik kelahiran dua elemen paling terkenal di tabel periodik ini. Siapkan diri kalian, karena kita akan membahas sesuatu yang lebih tua dari planet kita sendiri. Jadi, mari kita mulai dengan sang kakek buyut, yaitu uranium. Uranium ini bukan buatan manusia loh. Dia adalah unsur alami yang sudah ada sejak alam semesta mulai terbentuk. Bayangkan, miliaran tahun yang lalu, ketika bintang-bintang raksasa yang jauh lebih besar dari matahari kita mencapai akhir hidupnya, Mereka meledak dalam sebuah peristiwa dahsyat yang disebut supernova. Ledakan ini sangat luar biasa kuatnya, sampai-sampai bisa menciptakan elemen-elemen yang lebih berat dari besi, termasuk uranium. debu-debu bintang hasil ledakan ini kemudian tersebar ke seluruh penjuru galaksi. Miliaran tahun kemudian, sebagian dari debu bintang kaya uranium ini menjadi bagian dari awan gas dan debu raksasa yang akhirnya memadat dan membentuk tata surya kita, termasuk planet bumi. Jadi, setiap atom uranium yang kita temukan di bumi saat ini adalah warisan langsung dari ledakan bintang purba. Keren kan? Sejak bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, Uranium sudah terkunci di dalam bebatuan dan kerak bumi. Makanya, uranium bisa kita temukan secara alami di berbagai tempat di seluruh dunia, tersembunyi di dalam tanah dalam bentuk biji. Proses untuk mendapatkan uranium dari alam ini disebut penambangan. Sama seperti menambang emas atau biji besi. Para penambang harus menggali jauh ke dalam bumi untuk menemukan batuan yang mengandung konsentrasi uranium yang cukup tinggi, yang disebut biji uraninit atau pitchblende. Setelah biji ini diangkat ke permukaan, prosesnya belum selesai. Biji tersebut harus dihancurkan dan diolah melalui serangkaian proses kimia yang rumit untuk memisahkan uranium murni dari mineral lainnya. Hasil akhirnya adalah bubuk kuning pekat yang dikenal sebagai yellow cake. Tapi jangan tertipu namanya ya. Ini bukan kue. Yellow cake inilah yang menjadi bahan dasar untuk industri nuklir. Sekarang, kita masuk ke uranium yang lebih spesifik. Uranium alami yang kita tambang sebenarnya terdiri dari dua jenis utama, atau isotop. Sebagian besar, sekitar 99,3% adalah uranium-238. Sisanya, yang hanya sekitar 0,7% adalah uranium-235. Nah, uranium-235 inilah yang sangat spesial dan dicari-cari untuk pembangkit listrik tenaga nuklir dan aplikasi lainnya, karena ia bersifat fisil, artinya mudah dibelah untuk melepaskan energi. Karena jumlahnya sangat sedikit, para ilmuwan harus melakukan proses yang super canggih bernama pengayaan uranium atau enrichment. Tujuannya adalah untuk meningkatkan konsentrasi uranium-235 dari 0,7% menjadi sekitar 3-5 agar bisa digunakan sebagai bahan bakar di dalam reaktor nuklir. Proses ini sangat sulit dan membutuhkan teknologi tinggi karena masa kedua isotop ini hampir sama persis. Nah, dari uranium, kita beralih ke anaknya, yaitu plutonium. Berbeda dengan uranium yang merupakan unsur alami, plutonium hampir tidak bisa kita temukan di alam. Plutonium adalah unsur buatan manusia, sebuah produk sampingan yang jenius sekaligus kompleks dari teknologi nuklir. Jadi, bagaimana kita membuatnya? Jawabannya ada di dalam jantung sebuah reaktor nuklir. Ingat, uranium-238 yang jumlahnya melimpah tadi? Ketika uranium-235 digunakan sebagai bahan bakar di dalam reaktor, ia melepaskan partikel kecil bernama neutron. Sebagian neutron ini akan menabrak atom uranium-235 lainnya, menciptakan reaksi berantai yang menghasilkan panas untuk membangkitkan listrik. Namun, sebagian neutron lainnya akan terserap oleh atom uranium-238
yang ada di sekitarnya. Ketika sebuah atom uranium-238 menangkap satu neutron, ia berubah menjadi uranium-239 yang tidak stabil. Karena tidak stabil, uranium-239 ini akan meluruh dengan cepat. Pertama, ia akan berubah menjadi unsur lain bernama neptunium-239. Neptunium-239 Ini juga tidak stabil dan akan kembali meluruh. Nah, hasil peluruhan inilah yang kita kenal sebagai plutonium-239. Jadi, secara sederhana, plutonium diciptakan ketika uranium-238 dimasak di dalam reaktor nuklir. proses ini adalah contoh nyata dari transmutasi elemen, sesuatu yang diimpikan oleh para alkamis kuno, kini menjadi kenyataan berkat fisika modern. Setelah bahan bakar uranium digunakan di dalam reaktor selama beberapa tahun, batang bahan bakar tersebut akan mengandung campuran sisa uranium-235, produk fisi lainnya, dan tentu saja plutonium yang baru terbentuk. Untuk mendapatkan plutonium murni, batang bahan bakar bekas ini harus melalui proses daur ulang yang sangat rumit dan berbahaya yang disebut reprocessing. Proses ini dilakukan di fasilitas khusus dengan tingkat keamanan super tinggi untuk memisahkan plutonium dari sisa bahan bakar lainnya. Sama seperti uranium-235, plutonium-239 juga bersifat fisil dan bisa digunakan sebagai bahan bakar nuklir yang sangat efisien. Bahkan, beberapa desain reaktor modern secara spesifik dirancang untuk menggunakan plutonium sebagai bahan bakarnya. Jadi, mari kita rangkum perjalanan kita hari ini. Uranium adalah unsur purba yang lahir dari ledakan bintang miliaran tahun lalu. Dan kini kita tambang dari kerak bumi sebagai sumber energi. Ia datang dalam dua varian utama, U238 dan U235, di mana U235 adalah kunci untuk reaksi nuklir. Sementara itu, plutonium adalah unsur sintetis, anak dari uranium yang lahir di dalam panasnya reaktor nuklir. Ia tercipta ketika U-238 menangkap neutron dan mengalami serangkaian transformasi. Keduanya, baik uranium maupun plutonium, adalah elemen yang luar biasa kuat dan menjadi pilar dari teknologi nuklir modern yang memberi kita listrik dan berbagai kemajuan lainnya. Kisah mereka adalah bukti betapa menakjubkannya alam semesta dan kecerdasan manusia. Dari ledakan bintang yang jauh hingga reaktor canggih di bumi, perjalanan uranium dan plutonium adalah sebuah epic science yang terus berlanjut. Mereka mengingatkan kita bahwa energi yang menggerakkan dunia kita memiliki asal-usula yang benar-benar kosmik. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini sampai habis. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan kalian tentang dunia sains yang menakjubkan ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Tinggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya. Tetap penasaran dan terus belajar.